Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 17 mendapatkan kejutan yang tidak terduga. Hana terbangun dari tidurnya. Dia melenguh sambil menggeliatkan kedua tangannya. Begitu tersadar, Hana langsung mengecek pakaiannya. Dia bisa bernafas lega, rupanya dia masih memakai pakaian lengkap. Bahkan dia mengecek spray di kasur yang Hana pakai. Sama sekali tidak ada noda apa-apa, spraynya bersih. Hana menghirup nafas dalam-dalam. Syukurlah, ternyata hanya mimpi. Aku pikir beneran semalam dia meniduriku. Hana tidak tahu bahwa semalam Galvin memakaikan pakaiannya kembali. Membersihkan area kewanitaannya, dan mengganti spray dengan model yang sama. Agar Hana tidak tahu bahwa semalam Galvin telah menidurinya, tepatnya telah merampas kehormatan yang dia jaga untuk Samuel nanti. Tapi kenapa semalam rasanya seperti nyata? Tidak mungkinlah dia meniduriku. Dia sendiri yang bilang tidak akan sudi untuk menyentuh aku. Ya, aku tahu banget, dia memiliki selera yang tinggi pada wanita. Apalagi dia belum jatuh cinta padaku. Hana memegang kepalanya yang masih terasa pening. Kenapa juga aku harus mabuk? Padahal aku penasaran banget tentang foto itu. Ponsel Hana berbunyi, dia tersenyum saat melihat siapa yang menelpon dirinya. Siapa lagi kalau bukan orang yang dia namai pahlawanku? Ada apa? Tanya Hana begitu mengangkat telepon dari Samuel. Dia mengatakannya dengan pelan karena takut terdengar oleh Galvin. Kamu kemana aja kok dari semalam tidak menghubungi aku sama sekali? Tanya Samuel dengan nada kesal. Hana tidak mungkin bilang semalam dia mabuk. Dia takut Samuel berpikir macam-macam tentang dia dengan Galvin. Semalam setelah aku pulang dari pesta, aku langsung tidur. Ngantuk sekali, Sam. Lalu bagaimana dengan file perusahaan? Aku harus ke kamarnya, pasti dia menyimpan di kamarnya. Tapi kamarnya selalu dikunci, jadi aku tidak bisa bebas masuk ke kamarnya. Samuel hanya bisa menghela nafas. Lalu bagaimana? Apa dia sudah jatuh cinta padamu? Aku juga belum tahu. Yang pasti pria itu sangat menyebalkan. Kau harus secepatnya melakukan balas dendam kamu, lalu kembali padaku. Aku sangat merindukanmu. Haruskah kita bertemu? Hana ingin memastikan sesuatu pada Samuel. Dia sangat penasaran dengan foto Samuel, Galvin dan Mita. Oke, datang ke apartemen aku saja. Aku menunggu kamu. Hana tidak sadar bahwa gerak-geriknya sedang diawasi oleh Galvin. Galvin semalam sengaja memasang CCTV di kamar Hana. Dia memang tidak tahu Hana saat ini sedang berteleponan dengan siapa. Tapi dia rasa pastinya dengan seseorang yang spesial. Makanya pagi-pagi sekali dia berteleponan dengan orang itu. Ternyata benar dia sudah memiliki pacar. Lalu untuk apa dia menjebak aku? Galvin semakin penasaran. Apa yang dia incar dariku? Mengapa harus sampai membuat aku menikahinya? Galvin mengatakannya dengan nada kecewa.
Bagaimana tidak kecewa? Karena Hana telah membuat dirinya harus bertanggung jawab dengan apa yang sama sekali tidak dia lakukan. Padahal dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menikah. Apalagi dengan wanita sekelas Hana. Dan juga dia telah merasa gagal karena telah melanggar janjinya pada sang mama, yang melarangnya untuk bercinta dengan seorang wanita di luar pernikahan. Galvin merasa Hana telah tega membohongi keluarganya juga. Kau pikir aku tidak bisa bersandiwara? Aku juga bisa. Aku akan mengikuti permainan kamu itu, Hana Patricia. Galvin mengepalkan tangannya, memandangi laptopnya. Di sana terlihat jelas Hana yang masih berteleponan dengan kekasihnya itu. Galvin menyeruput kopinya sambil pandangannya fokus ke laptop. Saat ini dia masih berada di kamarnya. Dia dari tadi terus saja mengawasi gerak-gerik Hana di kamera CCTV itu. Dia terbelalak saat melihat Hana yang habis mandi. Dia melihat Hana yang hanya memakai handuk saja. Sangat seksi sekali. Ohok, ohok. Galvin tersendak saat melihat Hana yang membuka handuknya. Sehingga wanita itu benar-benar terlihat telanjang. Galvin menepuk-nepuk dadanya, wajahnya memerah. Memperhatikan Hana yang sedang memilih pakaian di dalam lemarinya, sementara dirinya sedang berdiri tanpa memakai kain apapun. Karena merasa berada di dalam kamarnya sendiri, Galvin segera menutup laptopnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam seakan telah kehabisan oksigen, gara-gara melihat Hana telanjang seperti itu. Membuat Galvin teringat kembali dengan semalam saat dia bercinta dengan Hana. Dia tidak menyangka rasanya sangat senikmat itu. Oke, lupakan tentang semalam. Itu adalah pelajaran bagi dia kenapa juga harus menjebak aku. Galvin membuka laptopnya kembali. Rupanya Hana masih sibuk memilih pakaian yang ingin dia pakai. Membuat Galvin fokus memperhatikan tubuh Hana yang telanjang itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Kenapa dia lama sekali memilih pakaiannya? Mengapa harus telanjang juga? Padahal bisa kan memilih pakaian tanpa perlu melepaskan handuk? Tubuh Galvin terasa panas melihat Hana yang telanjang seperti itu. Ingat Galvin, jangan menyentuhnya lagi. Cukup hanya satu kali oke. Galvin mencoba memperingatkan dirinya sendiri. Karena mungkin ke depannya dia harus kuat. Jika melihat Hana yang akan sering telanjang seperti itu di kamarnya, hari ini aku akan telat datang ke kantor. Ucap Hana, saat itu dia sedang sarapan pagi bersama Galvin. Galvin memilih bersikap seperti biasanya. Walaupun hatinya kecewa dan membenci Hana karena telah tega menipu dirinya. Kenapa? Tanya Galvin dengan nada ketus. Aku harus mengunjungi adikku dulu. Galvin sama sekali tidak peduli soal Hana yang ternyata memiliki seorang adik. Dia tidak ingin mengetahui apapun soal Hana. Oke. Jawab Galvin dengan singkat. Ternyata pagi ini Galvin mengikuti Hana. Dia mengikuti kemana arah bus melaju, sementara dirinya memakai mobilnya sendiri.
Dia ingin tahu pagi ini istrinya itu bertemu dengan siapa. Sampai berbohong telat datang ke kantor karena ingin menemui adiknya dulu. Rupanya benar, pagi ini Hana pergi ke makam Anya. Namun Galvin tidak bisa masuk ke pemakaman itu. Dia memilih menunggu di dalam mobil dari kejauhan karena takut Hana melihatnya. Mengapa dia malah pergi ke pemakaman? Apa adiknya sudah meninggal? Galvin berbicara dengan dirinya sendiri. Hana menangis sambil menaburkan banyak bunga ke makam Anya. Setiap mengingat Anya pasti dia akan menangis. Dia merasa gagal menjadi seorang kakak karena tidak bisa melindungi adiknya sendiri. Maafkan kakak, Anya, maafkan kakak. Hana menghapus air matanya yang dari tadi menetes. Kakak tahu apa yang kakak lakukan ini salah. Tapi siapapun orangnya yang telah menyakiti kamu, dia harus menerima akibatnya. Air mata Hana mengalir kembali. Dia begitu sangat merindukan Anya. Hatinya selalu sakit jika mengingat semua kenangannya bersama Anya. Anya, Hana menangis semakin terisak memeluk batu nisan yang bernamakan Anya itu. Galvin melihat Hana yang keluar dari pemakaman. Dia melihat mata Hana yang sembab seperti abis menangis. Baru kali ini Galvin melihat Hana sesedih itu. Hampir saja membuat hati Galvin tersentuh. Dia memperingatkan hatinya agar tidak tersentuh oleh Hana. Apalagi sampai jatuh cinta pada Hana. Karena ternyata istri sirinya itu sangat berbahaya. Hana seperti penipu ulung yang sengaja membuat spray berdarah. Seolah-olah dia telah kehilangan kehormatannya oleh Galvin. Dan memperlihatkan foto-foto seolah mereka sedang berhubungan badan. Bahkan dia telah berani datang ke rumahnya. Sampai keluarganya tahu dia telah tidur dengan Hana. Hingga akhirnya mereka menikah secara siri. Wanita itu mengerikan sekali. Ucap Galvin jika mengingat jebakan yang telah Hana buat sehingga dia bisa menikahi Hana. Galvin mengikuti Hana lagi. Rupanya Hana naik bus kembali. Mau pergi kemana lagi dia? Apa dia akan menemui kekasihnya? Galvin berbicara pada dirinya sendiri. Sampai bus itu berhenti di depan halte bus yang tak jauh dari sebuah apartemen. Dan Hana turun dari bus itu. Galvin menghentikan mobilnya di seberang jalan yang lumayan jauh jaraknya dari Hana. Betapa terkejutnya Galvin saat melihat ada Samuel yang sedang berdiri di depan halte bus itu. Samuel. Galvin lebih terkejut begitu melihat Hana tersenyum menghampiri Samuel. Mereka berdua tersenyum dan saling berpandangan. Lalu Samuel membelai mesra rambut Hana. Galvin menggigit bibir bawahnya, mengepalkan tangannya. Akhirnya dia tahu rupanya Hana sengaja menjebaknya. Karena ada hubungannya dengan Samuel, Galvin sangat merasa hidupnya dipermainkan oleh mereka berdua. Galvin mendapatkan kejutan yang tidak terduga hari ini. Dia menghela nafas menatap Samuel yang menggandeng tangan Hana. Membawanya masuk ke dalam gedung apartemen. Galvin benar-benar merasa dipermainkan oleh Hana. Wanita itu tiba-tiba masuk ke dalam kehidupannya menjadi sekretarisnya.
Kemudian Hana membuat jebakan seolah-olah mereka telah tidur bersama. Dengan alasan Hana sangat mencintai Galvin, Galvin tertawa kecil, mentertawakan dirinya sendiri. Saat mengingat Hana yang bilang sangat mencintai Galvin, dan ingin membuat Galvin jatuh cinta padanya. Berani sekali mereka mempermainkan aku. Galvin sangat tidak terima jika ternyata apa yang Hana lakukan padanya itu semua palsu. Galvin belum memikirkan rencana apa ke depannya menghadapi mereka. Yang pasti saat ini dia harus menenangkan dirinya yang masih emosi. Karena dia harus berpura-pura tidak tahu tentang kelicikan Hana dan Samuel itu. Sementara itu, Hana dan Samuel telah tiba di apartemen milik Samuel. Mereka duduk di kursi sofa sambil membicarakan rencana apa yang harus dia lakukan. Untuk membalaskan dendamnya pada Galvin, Samuel memberikan sebuah botol yang sangat kecil pada Hana. Di dalamnya terdapat cairan berwarna bening. Apa ini? Tanya Hana sambil membawa botol kecil itu. Dia memperhatikannya dengan seksama. Itu polonium. Polonium. Hana mengerutkan keningnya. Iya, itu racun mematikan tapi bekerjanya sangat lambat. Orang yang meminum racun itu bisa mati dengan cara perlahan. Bisa sampai 1 bulan bahkan 3 bulan. Hana tidak mengerti mengapa Samuel memberikan racun itu padanya. Tapi ini buat apa? Samuel memegang tangan Hana, kemudian mencium tangannya. Bukannya kamu ingin membuat Galvin mati seperti adik kamu? Saat kita memutuskan untuk balas dendam, kita harus melakukannya semaksimal mungkin. Membuatnya sakit hati sekaligus membuatnya mati perlahan. Bukankah itu balas dendam yang sangat sempurna? Hana kelihatan tidak setuju dengan rencana Samuel. Apa kamu ingin aku membunuhnya? Bukannya kamu yang bilang ingin membuat Galvin menderita sampai dia mati seperti Anya? Rupanya Hana telah melupakan kata-katanya itu. Apa mungkin kamu sudah lupa dengan niat awal kamu datang ke kehidupan Galvin? Jangan bilang kamu menikmati peran kamu sebagai istri Galvin. Gak mungkinlah, gak mungkin aku terpedaya oleh pria bajingan itu. Hana memegang kepalanya yang masih terasa pening. Dia masih teringat dengan mimpinya itu yang sangat terasa nyata. Sampai saat dia mandi dia merasakan miliknya terasa perih. Apa semalam itu nyata atau hanya mimpi saja? Tapi melihat sikap Galvin yang biasa saja padanya, dan kelihatan sangat tidak menyukai dirinya. Rasanya tidak mungkin Galvin mau menyentuh dirinya. Apa mungkin milikku bermasalah? Hana rasa iya, mungkin miliknya bermasalah. Entah karena apa dia juga tidak tahu. Makanya sampai terbawa mimpi melakukannya bersama Galvin. Tapi kenapa harus bermimpi dengannya? Hana sangat menyesal mengapa harus bermimpi bercinta dengan Galvin. Dia tidak ingin memikirkan tentang itu lagi. Ada hal yang lebih penting yang harus dia pikirkan, yaitu tentang foto Galvin, Samuel, dan Mita. Sam. Hana menatap Samuel yang dari tadi mencium tangan Hana. Kenapa? Tanya Samuel, dia menatap wajah Hana.
Apa kamu memiliki seorang teman? Mengapa bertanya seperti itu? Kamu sendiri tahu kan aku selalu sendirian, hanya kamu yang selalu menemani aku. Maksud aku sebelum kenal denganku? Aku hanya penasaran soal dirimu, banyak hal yang tidak aku ketahui tentang kamu. Samuel melepaskan tangan Hana. Pertanyaan Hana membuat Samuel kesal. Karena dia harus teringat kembali dengan masa lalunya bersama Mita dan Galvin. Padahal tadinya dia ingin bermesraan dengan Hana. Tidak, aku tidak memiliki teman sebelum kenal dengan kamu. Bagi aku kamu adalah segalanya, karena itu jangan pernah berpaling dari aku. Jangan sampai jatuh cinta sama suami kamu. Hana hanya diam menatap Samuel. Tidak mungkin Samuel dan Galvin berfoto bersama jika tidak dekat. Kenapa Samuel tidak ingin Hana tahu soal kedekatan mereka? Hana tidak ingin berpikir negatif sama kekasihnya itu. Dia percaya Samuel. Apalagi hubungan mereka terjalin sudah 6 tahun, bukanlah sesuatu yang sebentar. Apalagi selama ini Samuel sering membantunya. Salah satunya memberikannya tempat tinggal. Ikut membiayai kuliahnya karena tidak sepenuhnya mengandalkan beasiswa. Dan juga dia yang mengusulkan bekerja di Jepang. Karena gajinya lumayan besar di perusahaan temannya Samuel, Hana jadi menghela nafas jika mengingat saat dia bekerja di Jepang. Hanya meninggal tepat saat dia baru 3 bulan bekerja di sana. Bersambung.